Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 22 Juli 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesta Sirait, inilah live update selengkapnya. Sebuah pabrik pupuk CV Saprotan Utama di Jalan Raya Semarang Purwoda di Desa Bandung Rejo, Kecamatan Meranggen, Demak terbakar hebat pada Kamis 21 Juli. Terkait penyebab kebakaran, polisi masih menunggu api padam terlebih dahulu, kemudian baru dilakukan penyelidikan. Sementara diketahui belum ada korban jiwa atas peristiwa tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Rezanda Akbar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rezanda. Iya, Mei. Jadi kebakaran di gudang pupuk yang ada di Meranggen, itu untuk saat ini penyebabnya masih belum diketahui ya. Namun kebakaran tersebut menyebabkan kepanikan di Rumah Sakit Pelita Anugrah, lantaran lokasi kebakaran di sebelah rumah sakit berdekatan dengan gudang yang terbakar. Saat evakuasi, seluruh lampu di rumah sakit dipadamkan, juga terdengar suara sirine ambulan berkali-kali tiada jeda. Ambulan datang dan pergi untuk menjemput para pasien sakit seperti ibu hamil, serta bayi yang baru lahir maupun anak-anak. Andreas, pengawas internal Rumah Sakit Pelita Anugrah, menerangkan bahwa evakuasi tetap berjalan meskipun dalam keadaan kondisi gelap. Meski demikian, para petugas rumah sakit serta para pasien sempat panik dan berhamburan ketika asap mulai masuk ke ruangan rumah sakit. Saat evakuasi, kondisi jalan di sekitaran rumah sakit sempat macet. Bahkan ia mengkhawatirkan apabila kepanikan berlebih akan timbul hal yang tidak diinginkan jika para pasien panik berhamburan. Tebalnya asap hitam bekas terbakar masuk ke dalam ruangan rumah sakit. Dengan begitu para nakes, pasien, ibu hamil, dan bayi semuanya menyelamatkan diri terlebih dahulu di luar rumah sakit. Dari data terbaru yang saat ini saya punya, bahwa ada 81 pasien yang dievakuasi, dan 11 adalah bayi baru lahir, dan 11 lainnya adalah usia balita. Untuk sisanya adalah orang tua, remaja ya, serta sempat ada kepanikan terkait evakuasi yang dilakukan. Alhasil belasan bayi-bayi tersebut awalnya dipindah di luar rumah sakit atau di pinggir jalan. Kemudian setelah dirasa aman, para bayi dipindahkan ke teras rumah sakit, dan ada sebagian yang dipindahkan ke masjid depan rumah sakit untuk mendapatkan bantuan oksigen. Setelah dirasa aman, para pasien sakit, ibu hamil dan bayi maupun anak-anak dirujuk satu persatu di rumah sakit terdekat seperti Rumah Sakit Sultan Agung, Raden Fatah, Rumah Sakit Tugu, Rumah Sakit Ketilang, dan sebagainya. Untuk saat ini kondisi rumah sakit menutup pelayanan, bahkan tadi juga sempat ada warga yang ingin berobat jalan namun tertolak dikarenakan tutupnya jam pelayanan. Jika dilihat saat ini, asap putih bekas terbakar gudang pupuk juga masih mengepul. Asap ini bahkan menyelimuti di sejumlah tempat di kota Semarang ya. Dari hasil tinjauan kepolisian, pada saat ini masih terlihat kobaran api di gudang C, bahkan kobaran api tersebut sempat menjalar ke gudang B, yakni tempat awal terjadinya kebakaran. Untuk mengantisipasi agar tidak membesarnya api, nantinya akan diturunkan armada unit damkar yang lebih besar, dengan harapan air yang disemprotkan bisa menjangkau ke titik yang tidak bisa dijangkau oleh petugas. Dalam memadamkan api tersebut terkendala dengan medan tempat gudang yang terbakar. Karena berbentuk ruangan, tim pemadam harus menjebol beberapa tembok untuk memadamkan dengan cepat. Kendati demikian, api tersebut masih dalam kategori terkendali. Dikarenanya api yang menyala, pihak kepolisian masih belum bisa melakukan olah TKP. Sedangkan terkait jumlah kerugian juga masih belum bisa dihitung. Terkait kepulan asap, hingga saat ini kepulan asap masih terlihat membumbung tinggi. Sampai saat ini dampak dari asap kebakaran pabrik pupuk bahkan kimia pada Jumat siang tadi kondisinya parah hingga saat ini ya. Jarak pandang hanya bisa mencapai 3 meter, membuat pengguna jalan harus ekstra hati-hati dan menyembunyikan klakson agar tidak terjadi kecelakaan. Asap tersebut sangat terasa perih di mata, bahkan pedihnya hampir sama dengan bom air mata atau gas air mata yang biasa ada saat demo. Tidak hanya pedih di mata, asap tersebut juga terasa sesak di dada meskipun telah mengenakan masker. Untuk terkait korban jiwa, dari data terbaru masih juga belum ada temuan maupun laporan adanya korban jiwa yang luka-luka. Oke, jadi seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Rezanda Akbar atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Demak. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami dapatkan informasi dari Kapolsek Meranggen dan pihak perusahaan bahwa
bara api ini merembet sampai dengan ke gedung B yang tadinya di gedung sebelahnya semalam sudah padam. Ternyata sekarang mulai lagi bara api ini menyala ya, namun tidak besar. Alhamdulillah sudah bisa dipadamkan. Memang kesulitan kita karena ini kan ruangan ya, jadi kita harus jebol beberapa tembok sehingga api sekaligus asap ini bisa keluar, supaya rekan-rekan dari pemadam kebakaran juga dapat melihat secara langsung di mana yang masih ada titik api maupun bara api di gudang B tersebut. Sementara ini sudah terkendali ya, tadi sudah saya lihat langsung dengan rekan-rekan dari TNI juga beserta dari unit damkar maupun BPBD Kabupaten Demak. Selanjutnya kami tadi sudah koordinasi juga dengan Pemda bahwa kami minta penambahan terkait dengan unit damkar. Kita meminta unit yang lebih besar lagi sehingga jangkauan air ini bisa mencapai titik. Anggota ID Tangerang Selatan melayangkan petisi untuk mempertanyakan keaslian gelar Magister Ketua ID Tangsel terpilih Dr. Fajar Siddiq. Sang ketua dianggap tidak menghormati etika pendidikan usai mencantumkan dirinya lulusan UI di portofolionya. Padahal saat diselidiki, status Dr. Fajar ternyata mengundurkan diri dari universitas terkait. Temuan inilah yang membuat anggota ID Tangsel terpanggil untuk menanyakan keabsahan dari pendidikan sang ketua. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Raf Sanjani Simanjorang yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Raf. Ya, terima kasih rekan Mei. Ya, Dr. Bambang Eka selaku perwakilan anggota ID Tangsel melayangkan petisi untuk mempertanyakan keabsahan gelar Magister Ketua ID Tangsel yakni Dr. Fajar Siddiq. Dalam portofolionya, Fajar mencantumkan dirinya lulusan Magister Universitas Indonesia, padahal saat diselidiki dirinya mengundurkan diri tahun 2012 dari Universitas Indonesia. Temuan inilah yang membuat anggota ID Tangsel merasa terpanggil. Dan Bambang Eka mengatakan sesuai anggaran dasar ID tahun 2018, anggota punya hak untuk bertanya baik lisan maupun tulisan mengenai keabsahan gelar Ketua ID Tangsel. Lanjut Bambang, awalnya pada Juni lalu, pihaknya menemukan banyak pihak yang mempertanyakan gelar magister dari Ketua ID Tangsel. Bahkan salah satu anggota DPR juga diklaim menanyakan hal yang sama, yang tidak yakin bahwa Dr. Fajar Siddiq merupakan salah satu lulusan dari Universitas Indonesia. Kemudian pihaknya juga menemukan data secara online di mana ditemukan bahwa Fajar Siddiq memang benar-benar mundur dari S2 dengan judul kajian administrasi rumah sakit di tahun 2012. Dan karena diduga magister palsu, akhirnya Bambang menjelaskan pihaknya ingin menyampaikan petisi ini supaya penyelesaiannya dapat diselesaikan secara internal terlebih dahulu. Dan petisi pun diserahkan kemarin di kantor ID Tangsel di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dan juga diserahkan ke Dewan Pembina ID di Tangsel, kemudian diteruskan ke ID di Banten dan ID Pusat. Dan jika tidak ada tanggapan, mereka akan membuat laporan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan menunggu arahan nantinya apakah kasus ini akan dibawa ke ranah hukum ataupun tidak. Namun karena saat ini Dr. Fajar Siddiq merupakan rekan sejawat mereka ingin penyelesaian dilakukan secara internal terlebih dahulu. Demikian rekan Mei, kembali ke studio. Terima kasih rekan Raf Sanjani atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Dr. Bambang Eka selaku anggota ID Tangsel. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya dok, bisa jelaskan dok kaitan dengan kedatangan ke kantor sekretariat ID Tangsel kali ini dok? Oke, nama saya Dr. Bambang Eka. Saya atas nama teman-teman anggota ID Tangsel dalam hal ini mengajukan surat pernyataan atau petisi mengenai gelar kelulusan S2 yang tidak sesuai dengan aturan Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Yang awalnya adalah kita melihat di media sosial pada tanggal 28 Juni 2022 bahwa ketua ID Tangsel yang terpilih itu
gelarnya tidak meyakinkan katanya. Seperti itu dikatakan bahwa beberapa ada anggota DPR juga mengatakan bahwa ada tanggapan bahwa gelar yang tidak pernah dipublikasikan. Kemudian kami merasa terpanggil sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga ID tahun 2018 bahwa kami sebagai anggota mempunyai hak untuk hak bertanya baik lisan maupun tertulis mengenai Wakil Ketua DPRD Mamuju Andi Dodi ditetapkan sebagai tersangka korupsi alih fungsi hutan lindung di Desa Tadui, Mamuju, Sulawesi Barat pada Kamis 20 Juli. Ketua Partai Hanura Mamuju itu ditetapkan bersama 3 orang rekannya, yakni HN, mantan Kepala Pertanahan Mamuju, dan mantan Kepala Desa Tadui SB. Ia ditetapkan tersangka setelah menjalani pemeriksaan selama 5 jam di Kajati, Sulbar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Abdurrahman, wartawan Tribun Sulbar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Abdurrahman. Ya, baik Mei dan pemirsa Tribun Ars dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali bahwa pada Kamis kemarin telah ditetapkan tersangka wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, yakni Andi Dodi Hermawan bersama 2 orang rekannya inisial HN dan SB, di mana tersangka ini telah melakukan penyalahgunaan hutan lindung di kawasan Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Di mana kasus ini sudah lama bergulir sejak 2017. Jadi dari kronologi kejadian ini, yang pertama kali sejak 2017, Andi Dodi ini sebagai tersangka melakukan pembelian lahan di kawasan Tadui ini guna untuk membangun sebuah usaha stasiun pengisian BBM, stasiun pengisian bahan bakar minyak umum atau SPBU di kawasan hutan lindung ini. Dari rencana pembelian tersebut, Andi Dodi ini bekerja sama dengan kepala desa untuk mentandatangani salah satu supradik tanah yang kemudian ditandatangani oleh kepala desa. Dari supradik tanah tersebut dijadikan sebagai rekomendasi untuk menerbitkan sertifikat hak milik tanah di kawasan hutan lindung tersebut. Dijadikan sebagai rekomendasi untuk ke kantor pertanahan Kabupaten Mamuju. Nah, kepala kantor pertanahan Mamuju ini yang berinisial HN ini membentuk sebuah tim untuk memeriksa atau mengecek lokasi yang ada di Tadui itu untuk memastikan apakah masuk dalam hutan lindung atau tidak. Namun tim ini tidak melaksanakan tugasnya dan langsung menyetujui atau menandatangani sertifikat hak milik yang sertifikat tanah yang kemudian diajukan oleh Andi Dodi itu sendiri. Sehingga setelah sertifikat terbit, maka dibangunlah salah satu usaha Pertamina atau SPBU yang ada di kawasan hutan lindung tersebut. Sehingga pihak Kajati Sulawesi Barat tengah menyelidiki kasus tersebut sehingga ketiga tersangka ini ditahan oleh Kejati Sulbar pada Kamis kemarin dan saat ini sudah berada di rutan kelas 3B Mamuju dan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan. Seperti itu. Baik, terima kasih Abdurrahman atas laporan Anda, dan Tribunars, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Kejati Sulbar. Berikut tayangannya untuk Anda. Halo, Swastiastu, rekan awak media. Jadi pada hari ini, ya Kamis tanggal 21 Juli 2022, penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dalam perkara
dugaan tindak pidana korupsi, pengalian hak pada hutan negara dengan fungsi lindung di lokasi SHM nomor 611 Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, telah menetapkan 3 tersangka, yaitu 1 inisial ADH pemilik SPBU dan juga anggota DPRD Kabupaten Mamuju, kemudian HN mantan Kepala Kantor Pertahanan Mamuju, dan SB. Satreskrim Polres Pelalawan melakukan operasi tangkap tangan terhadap 4 orang pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau pada Senin 18 Juli. Para pelaku diduga melakukan pemerasan terhadap seorang pengusaha alat berat di Kecamatan Langgam, Pelalawan. Modus pemerasan yang dilakukan ke 4 pegawai tersebut dengan menuding alat berat milik korban bekerja di hutan produksi terbatas yang ada di Langgam. Para pelaku meminta uang sebanyak 40 juta kepada korban. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Johannes Tanjung, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Johannes. Baik, terima kasih rekan Mei dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Sebanyak 4 orang pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Provinsi Riau terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Pelalawan pada hari Senin sore lalu. Adapun tempat operasi tangkap tangan terhadap 4 pegawai tersebut berada di Jalan Koridor Langgam, Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Dalam operasi tangkap tangan ini, para pelaku dituding melakukan pemerasan terhadap seorang pengusaha alat berat yang bernama Andika Tarigan. Adapun inisial daripada para pelaku yakni PM yang merupakan penyidik bidang penataan dan pendataan DLHK Riau, kemudian HS yang merupakan pengadministrasian data penyajian dan publikasi DLHK Riau, selanjutnya BT sebagai pengelolaan data sumber daya alam DLHK Riau, dan terakhir MAG yang merupakan ASN di UPTD KPH Sorek DLHK Riau. Berdasarkan konfirmasi kami dengan Kapolres Pelalawan yang disampaikan dalam press release oleh Kasat Reskrim Polres Pelalawan, AKP Nur Rahim SIK, menyatakan bahwasanya pada hari Minggu yang lalu keempat pelaku turun ke Kecamatan Langgam dengan bermodalkan surat perintah tugas dari Kepala UPT KPH Sorek DLHK Riau bernama Dewi Handayani SHMH. Kemudian para pelaku melihat sebuah alat berat yang merupakan milik korban Andika Tarigan sedang bekerja di sebuah lahan. Selanjutnya para pelaku turun dari mobilnya dan menghentikan operasi alat berat serta memerintahkan operator untuk keluar dari alat berat jenis eskavator tersebut. Para pelaku juga mengambil kunci eskavator dan meminta operator untuk menghubungi pemilik lahan maupun pemilik alat berat tersebut. Keempat pelaku juga berada di TKP selama operator menghubungi pemilik alat berat tersebut. Tak berapa lama Andika Tarigan yang merupakan pemilik alat berat turun ke lokasi dan melakukan negosiasi terhadap para pelaku. Selanjutnya di hasil negosiasi pelaku meminta duit sebesar 40 juta kepada Andika Tarigan dengan iming-iming agar alat beratnya tersebut dilepaskan karena sedang bekerja di atas lahan hutan produksi terbatas yang harus dibebani oleh izin. Selanjutnya, korban mengaku tidak memiliki duit sebanyak itu, kemudian ia hanya menyanggupi sebanyak 15 juta. Dan pada hari itu juga, Andika hanya memberikan 4 juta kepada keempat pelaku sesuai dengan uang yang berada di kantongnya. Ia berjanji akan memberikan keesok harinya atau hari Senin sisanya sebanyak 11 juta. Selanjutnya mereka berjanji bertemu keesokan harinya, tepatnya di Jalan Koridor Langgam, kilometer 90, Desa Segati, Kecamatan Langgam. Namun sebelum bertemu dengan pelaku keesokan harinya, ternyata Andika Tarigan merasa dirinya disudutkan atau diberatkan atau dibebani oleh para pelaku. Kemudian ia melapor ke Polres Pelalawan terkait pemerasan tersebut. Namun setelah melakukan transaksi daripada sisa yang diminta oleh para pelaku, selanjutnya
tim gabungan dari Satreskrim Polres Pelalawan langsung melakukan penyelidikan di lokasi dan menangkap keempat pelaku yang memegang alat bukti uang sejumlah yang diminta daripada Andika Tarigan. Sedangkan untuk kasus tersebut selanjutnya keempat pelaku digiring ke Mapolres Pelalawan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian mereka ditetapkan tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri. Polres Pelalawan juga sedang mendalami siapa pemilik lahan tersebut. Untuk sementara informasinya pemilik lahan bermarga Sinaga, sedangkan Andika Tarigan hanyalah orang yang bekerja yang disuruh untuk membersihkan lahan tersebut. Selain itu juga Polres Pelalawan masih mendalami semua keterangan saksi-saksi kepada pelaku dan para pihak yang terlibat di dalamnya. Tidak menutup kemungkinan juga ada tersangka baru dalam kasus Tipikor tersebut atau dalam hasil dari OTT yang dilakukan oleh Polres Pelalawan. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Kabupaten Pelalawan. Johannes Tanjung melaporkan dan kembali ke rekan Mei di studio. Terima kasih rekan Johannes Tanjung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Pelalawan. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang kita ungkap yaitu terkait operasi tangkap tangan. Ya, bahasanya di sini pemerasan yang dilakukan anggota ASN atau PNS. Di mana kronologi dapat kita jelaskan pada hari Minggu, ini kronologi kejadian. Pada hari Minggu tanggal 17 Juli, para pelaku 4 orang ini kita katakan satu tim. Melihat sedang berdinas, melihat adanya alat berat yang sedang bekerja di hutan produksi terbatas di Kecamatan Langgap. Dan kemudian para pelaku ini berempat menyuruh berhenti operator untuk bekerja serta mengambil kunci alat berat tersebut. Kemudian membawa operator untuk diinterogasi. Kemudian para pelaku menyuruh operator untuk menghubungi pemilik alat berat yang bernama Andika Tarigan. Sesampainya di Tarigan di kilometer 90 Desa Segati Kecamatan Langgam, kemudian tim meminta Sebaran virus penyakit mulut dan kuku sapi di Bangkalan saat ini relatif mulai melandai. Kendati demikian, Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan tidak mengendorkan gelaran vaksinasi. Bahkan dalam waktu dekat, sebanyak 7.000 dosis vaksin akan di-dropping ke Bangkalan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Madura, Ahmad Faisal Edo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Ahmad. Baik, Tribuners dan Mbak Mei di studio akan kami sampaikan sebaran virus penyakit mulut dan kuku sapi di Bangkalan saat ini memang relatif mulai melandai. Namun kendati demikian, Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan masih tetap menggencarkan gelaran program vaksinasi. Bahkan dalam waktu dekat dijadwalkan pada pertengahan Agustus 2020 mendatang sebanyak 7.000 dosis vaksin akan di-dropping ke Bangkalan. Sementara berdasarkan update peta sebaran PMK Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan ke Kamis 21 Juli 2022, dari hasil pantauan sebanyak 86 ekor sapi yang dilakukan tim dokter Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan, hanya tercatat sebanyak 31 ekor sapi yang dinyatakan suspek. Kondisi ini berbeda dengan di awal wabah PMK, di mana setiap harinya ditemukan ratusan ekor sapi suspek. Sementara sejauh ini pengiriman sapi atau lalu lintas pengiriman sapi dari ke luar provinsi, dari Jawa Timur ke luar provinsi sementara masih ditutup oleh pihak Balai Karantina. Sementara itu Mbak Mei yang bisa saya laporkan dari Kabupaten Bangkalan, Madura.
Baik, terima kasih rekan Ahmad atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pakar telematika Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus penistaan agama pada hari ini, Jumat 22 Juli. Penetapan tersangka itu atas kasus yang dilaporkan oleh perwakilan umat Buddha atas unggahan meme stupa Candi Borobudur melalui akun KRMT Roy Suryo 2. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan penetapan tersangka Roy dilakukan setelah serangkaian penyidikan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Fandi Permana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fandi. Ya, baik, terima kasih Mei dan juga Tribuners. Melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya, baru saja tadi dilakukan keterangan pers terkait dengan penetapan Roy Suryo menjadi tersangka kasus dugaan penistaan agama akibat cuitan yang di-retweet yang diduga mengandung unsur penistaan agama, di mana saat itu Roy Suryo mengunggah foto meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip dengan wajah Presiden Joko Widodo. Untuk penetapan tersangka sendiri tadi sudah dikonfirmasi langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Endra Zulpan, yang mengatakan kepada para awak media bahwa Roy Suryo hari ini Jumat tanggal 22 Juli 2022 juga melaksanakan agenda pemeriksaan tambahan, di mana status dalam pemeriksaan ini adalah Roy Suryo sebagai tersangka. Dan Kabid Humas juga tadi menjelaskan bahwa kasus ini merupakan tindak lanjut dari pelaporan perwakilan umat Buddha atas nama Kurniawan Santoso yang membuat laporan polisi pada tanggal 20 Juni 2022. Saat itu memang perwakilan umat Buddha dan juga beberapa ormas dari umat Buddha, yakni Dharma Pala Nusantara, melakukan pelaporan di Polda Metro Jaya. Mereka menuding Roy Suryo melakukan dugaan penistaan agama akibat cuitan meme stupa Candi Borobudur, karena memang stupa itu diedit dari patung Sang Buddha yang merupakan simbol yang sangat sakral bagi umat Buddha. Kemudian juga tadi Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut bahwa untuk kelanjutan dari pemeriksaan sendiri saat ini memang masih dilakukan pemeriksaan terhadap Roy Suryo, di mana Roy Suryo diperiksa oleh penyidik dari Subdit Siber Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, dan juga pemeriksaan sudah berlangsung sejak tadi pagi dan sempat dilakukan break untuk sholat Jumat, dan juga tadi beredar beberapa foto yang diambil oleh beberapa awak media saat Roy Suryo melaksanakan sholat Jumat di Masjid Polda Metro Jaya. Belum ada tanggapan resmi dari pihak pengacara atau kuasa hukum Roy Suryo terkait dengan pemeriksaan kliennya yang diperiksa sebagai tersangka kasus penistaan agama. Namun tadi Zulpan juga menyebut bahwa pihaknya saat ini memang masih menunggu hasil perkembangan dari pemeriksaan tersebut. Apakah nanti Roy akan langsung ditahan atau tidak, Zulpan belum bisa menjelaskan lebih lanjut karena memang pemeriksaan saat ini masih berlangsung. Dan juga tadi disinggung perihal dengan pengajuan permohonan perlindungan Roy Suryo kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Polda Metro Jaya memberi tanggapan bahwa itu merupakan hak dari Roy Suryo untuk melakukan permohonan perlindungan terhadap PSK, namun memang untuk penyidikan terhadap kasus yang di mana Roy Suryo menjadi terlapor dalam kasus dugaan penistaan agama dan juga pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, Polda Metro Jaya tetap melakukan penyidikan berdasarkan hasil dari perkembangan penyidikan sebelumnya dan juga hasil pemeriksaan sebelumnya. Dan memang Roy Suryo saat ini memang merupakan perdana diperiksa sebagai tersangka kasus penistaan agama yang dilaporkan perwakilan umat Buddha. Kembali ke studio, Mei. Terima kasih Fandi Permana atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya. Berikut tayangannya untuk Anda. Jawab beberapa pertanyaan teman-teman media. Saya
akan jelaskan bahwa hari ini betul Polda Metro Jaya dalam hal ini Subdit Cyber Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap Saudara Roy Suryo dengan status pemeriksaan sebagai tersangka. Adapun dasar yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah terkait dengan laporan polisi atas nama pelapor, atas nama pelapor Kurniawan Santoso, kemudian juga laporan polisi yang ada di Barreskrim yang dilimpahkan ke Polda Metro Jaya atas nama pelapor Kevin Wu. Kemudian tentunya penyidik dari Subdit Cyber ini telah mengeluarkan surat perintah penyidikan dengan nomor 2857 sehingga kasus ini dinaikkan ke tahap penyidikan. Kemudian pasal yang disangkakan kepada Saudara Suryo adalah pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Kemudian juga pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Kemudian saat ini ya Saudara Roy Suryo sampai saya menyampaikan informasi ini masih menjalani pemeriksaan terkait dengan statusnya sebagai tersangka. Kemudian penyidik juga dalam kasus ini. Puluhan orang tua siswa di SDK Apinggot, Desa Omagira, Kabupaten Sika menggelar aksi demo di halaman sekolah pada Kamis pagi. Mereka menggelar aksi demo mempersoalkan terkait penerimaan guru honor di SD tersebut yang proses penerimaannya menerima guru yang berasal dari luar Desa Apinggot. Puluhan orang tua siswa ini membawa pamflet, satu diantaranya bertuliskan, "Kami tolak nepotisme, kami butuh transparansi dalam penerimaan guru honor." Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Arnold Welianto, wartawan Tribun Flores yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Arnold. Ya, baik Bay dan juga Tribuners dimanapun berada, dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Memang benar bahwa kemarin puluhan orang tua dari orang tua siswa SDK Apinggot di Desa Omagira, Kecamatan Gapate, Kabupaten Sika, puluhan orang tua ini menggelar aksi selama 2 hari, di mana aksi mereka ini merupakan sebagai bentuk penolakan terhadap manajemen pihak sekolah dari SDK Apinggot sendiri, di mana aksi mereka menuntut pihak sekolah untuk menuntut pihak sekolah untuk menolak manajemen SDK Apinggot yang melakukan penerimaan tenaga guru honorer yang berasal dari luar desa, di mana mereka menuntut pihak sekolah untuk menerima guru honor yang merupakan putra-putri asal Desa Omagira tersebut. Dan penolakan ini pun mendapat respon dari Kepala Dinas PKU Kabupaten Sika yang memasuki hari kedua. Kepala Dinas PKU Kabupaten Sika langsung menemui orang tua siswa yang menggelar aksi demo tersebut. Namun setelah menemui para orang tua anak orang tua siswa SDK Apinggot, pihaknya Kepala Dinas PKO langsung menggelar audiens bersama para pendemo, dan selang beberapa jam kemudian mereka menyepakati, pihak sekolah dan pihak dinas PKO dan orang tua menyepakati untuk menerima guru honor mengambil dari anak-anak atau putra-putri asal Desa Omagira itu sendiri. Demikian, Nih.
Baik, terima kasih Arnold atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinas PKO Kabupaten Sika serta perwakilan orang tua siswa. Berikut tayangannya untuk Anda. Bahwa kita memutuskan untuk tenaga guru yang ada di potensi yang ada di Desa Umagera, SDK di wilayah SDK Bingot ini. Jadi selama ini menjadi permintaan masyarakat, memang kita bukan karena kita mengabuli, tapi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dan melihat sumber dananya. Ya, karena sumber dananya betul murni, ya kita melihat dalam kondisi dan mengacu dari mekanisme dan aturan. Kalau anulir tidak, tapi kita melihat kebutuhan. Kalau memang di sini lokalnya ada, ya kita lakukan kondisi real. Karena begini, ada beberapa plus minusnya. Kalau dari luar, kemungkinan transportasi dan lain-lain juga menjadi pertimbangan. Habis jangka waktu, juga ada penambahan aktivitas ekstrakurikuler. Kalau orang lokal di sini, kemungkinan dia punya pelayanan aktivitas dia lebih tinggi karena dia berada di sini. Nah, seperti itu. Jadi bukan berarti bahwa kita melihat situasi dan kondisi yang ada di masing-masing lembaga dan di sekitar ini. Kalau memang ini ada, ya kita bisa merekrut dan kita mengkaji sesuai dengan kebutuhan dalam mata pelajaran atau mapel itu. Kemarin kami sudah bertemu dengan kepala sekolah, kami mewakili orang tua menolak penerimaan guru honor yang bukan berasal dari putra-putri Magera. Alasan kami bahwa kami juga punya, kebetulan ada 2 orang anak adik kami yang basicnya juga S1 PGSD dan mereka mampu untuk mengajar anak-anak. Yang pertama bahwa mereka kenal situasi dan kondisi wilayah ini, kemudian watak anak-anak juga mungkin mereka kenal. Kemudian yang berikut, kalau kami tidak berdayakan mereka, nanti mereka kemana lagi? Karena kalau di sekolah manapun, ketika uang sekolah, iuran komite itu berasal dari orang tua, pasti orang tua menginginkan bahwa yang diberdayakan itu adalah anak tanah dan bukan siapa-siapa. Ketika tidak ada putra asli yang bisa mengajar, boleh diambil dari yang berasal dari bukan wilayah setempat. Sebanyak 115 personel Satpol PP Kabupaten Bandung Barat atau KBB yang berstatus non-ASN melakukan aksi unjuk rasa di kompleks perkantoran Pemda KBB pada Kamis 21 Juli. Selain unjuk rasa, mereka juga sempat melakukan aksi mogok kerja selama beberapa jam untuk memastikan nasib mereka yang terancam dirumahkan pada Oktober 2022 karena Pemda KBB tidak memiliki anggaran untuk membayar gaji mereka. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Hilman. Ya, selamat sore Mei dan Tribuners. Kali ini saya membenarkan bahwa terkait ada aksi demonstrasi dari petugas Satpol PP di Kabupaten Bandung Barat itu karena mereka ingin menanyakan terkait kejelasan status mereka yang saat ini masih status honorer, sedangkan kebanyakan dari 115 Satpol PP itu kebanyakan sudah bekerja lama, bahkan ada yang bekerja selama 15 tahun. Nah, aksi itu juga menyusul aksi rencana Pemda Bandung Barat yang akan merumahkan 115 personel Satpol PP yang berstatus non-ASN itu, karena anggaran dari pemerintah Bandung Barat untuk membayar gaji mereka hanya cukup sampai bulan September. Sedangkan untuk bulan berikutnya atau 3 bulan setelah September, dari mulai Oktober itu Pemda ngambil break, Pemda Kabupaten Bandung Barat sendiri tidak memiliki anggaran. Nah, berdasarkan keterangan dari Satpol PP Kabupaten Bandung Barat, Sekjen Habudin, bahwa anggaran untuk membayar gaji mereka yang 3 bulan itu mulai dari Oktober hingga Desember itu dibutuhkan sekitar 1 miliar. Sedangkan uang sebesar 1 miliar itu hingga saat ini belum dianggarkan karena harus menunggu dari APBD perubahan. Nah, jika anggaran itu tidak dimasukkan ke dalam APBD perubahan nanti, maka 115 dari personel Satpol PP itu terancam untuk dirumahkan karena pejabat pengguna anggaran, dalam hal ini Satpol PP Bandung Barat, dilarang merekrut para personel Satpol PP berstatus ASN ketika anggarannya tidak tersedia. Nah, sedangkan di sisi lain Satpol PP Bandung Barat juga memastikan bahwa wacana perumahan 115 personel Satpol PP ini tidak ada hubungannya dengan wacana penghapusan honorer pada tahun 2023 mendatang. Namun berdasarkan hasil demo kemarin bahwa pemerintah Kabupaten Barat akan
mengupayakan bahwa mereka tetap bisa bekerja seperti biasanya dan tidak akan dirumahkan. Dengan begitu, Pemerintah Bandung Barat bakal berupaya untuk menyediakan anggaran yang 1 miliar itu untuk membayar gaji mereka pada bulan Oktober mendatang. Jadi yang 115 itu jika tidak ada anggaran yang tersedia, maka mulai Oktober akan dirumahkan. Namun hal ini belum bisa dipastikan karena harus menunggu APBD perubahan nanti pada bulan September. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Hilman atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala BKPSD Bandung Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. BKPSD tidak mempunyai kewenangan untuk kaitan dengan manajemen non-ASN. Itu kronologisnya setelah keluarnya PP 48 2005. Kan itu sebetulnya ada larangannya kan terhadap Pak Bupati. Pun manakala kewenangan Pak Bupati itu sudah dicabut, otomatis BKPSD tidak mempunyai kewenangan karena kepanjangan kebijakan Bupati itu adanya di BKPSDM kan gitu ya. Terus sekarang ini gentong khawatir. Sekarang lagi dipersiapkan yang terkait dengan masalah pembentukan tim, di mana para TKK seluruh yang ada di BKPB itu kan ada sekitar 2.500 sekian, bahkan akhirnya mesti dibawa ke tindak lanjut rapat dengan pimpinan. Bahkan saya aja rencananya studi banding nanti ke Bogor, Cingkolana di Bogor seperti apa. Karena bagaimanapun juga yang namanya non-ASN atau TKK itu sudah lama membantu terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Tidak bisa itu untuk seenaknya aja gimana kan, itu meskipun memang ada regulasi terkait dengan amanat PP 49 2018 tentang manajemen P3K. Nah, kita mau arahkan nanti seperti halnya kemarin yang namanya Satpol PP sebetulnya menerima apa yang menjadi sebuah penghargaan yang luar biasa, di mana formasi sebagian besar pada waktu itu SLTA, S1 dan sebagainya udah bisa mengikuti seleksi kan. Nah, mudah-mudahan akhirnya terjadi lagi seperti itu. Nah kan gitu. Apalagi di dalam hal ini mungkin ya termasuk masalah kekurangan pegawai. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Papua Barat terpaksa menghentikan proses pengambilan sampel pada 3 blok sensus di Kabupaten Maibrat. Hal ini berkaitan dengan faktor keselamatan dan keamanan petugas sensus. Keputusan tersebut telah dikoordinasikan dengan BPS Kabupaten dan pihak Kepolisian Daerah Papua Barat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua Barat, Franciscus Salu, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Franciscus. Ya, selamat malam Mei dan Tribuners dimanapun kalian berada. Dapat saya laporkan bahwa BPS Provinsi Papua Barat terpaksa menghentikan pengambilan sampel pada 3 blok di Kabupaten Maibrat. Tribuners perlu diketahui bahwa beberapa waktu lalu di daerah tersebut telah terjadi penyerangan terhadap anggota TNI Angkatan Darat dari kelompok kriminal bersenjata, sehingga koordinasi yang dibangun antara BPS Provinsi dengan pihak Polda dan BPS Kabupaten diputuskan bahwa petugas sensus untuk tidak mendatangi lokasi tersebut. Demikian, Kepala BPS Provinsi Papua Barat Marice Waleria mengatakan bahwa sampel-sampel yang diambil dari blok-blok lain di Kabupaten Maibrat secara statistik mampu merepresentasikan data tersebut. Adapun data itu nantinya digunakan untuk mengetahui demografi penduduk di wilayah tersebut seperti angka kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Demikian, Mei, kembali ke studio. Terima kasih rekan Franciscus atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala BPS Papua Barat. Berikut tayangan untuk Anda. Ada beberapa wilayah yang dari sisi keamanan tidak bisa kami turun karena itu faktor keamanannya di daerah Maibrat. Jadi kami mohon maaf karena memang kami juga harus menjaga keamanan, keselamatan petugas. Tetapi dari sisi statistik kami akan menghasilkan data agregat dan bisa secara representatif mewakili kondisi wilayah masing-masing. Berarti sampel yang dari wilayah tersebut diganti gitu? Ada yang diganti, tapi ada yang tidak bisa juga kita datangi karena sampelnya tidak mencukupi.
Anggota DPR RI Komisi 9 Haji Alifuddin berkunjung ke Kota Tarakan dalam rangka melaksanakan evaluasi angka stunting yang terjadi di Kaltara dan khususnya di Kota Tarakan. Ia juga turut melakukan sosialisasi advokasi dan KIE program Bangga Kencana bersama mitra kerja yang membahas salah satunya persoalan stunting. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Andi Pausiah, wartawan Tribun Kaltara yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Andi. Ya, baik rekan Mei, selamat sore Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Benar rekan Mei, anggota DPR RI Komisi 9 Bapak Haji Alifuddin berkunjung ke Kota Tarakan tepatnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 kemarin. Kunjungannya sendiri dalam rangka melaksanakan evaluasi angka stunting yang terjadi di Provinsi Kalimantan Utara dan di Kota Tarakan terkhususnya. Haji Alifuddin yang diwawancarai awak media usai melakukan kegiatan sosialisasi kemarin dan adapun pertemuannya kemarin dan pemaparannya bersama Wali Kota Tarakan Dr. Hairul MKes dan Wakil Wali Kota Tarakan Pak Effendi Juprianto bersama dengan DP3A PKB Kota Tarakan dan BKKBN Provinsi Kalimantan Utara sebagai wujud komitmen bersama untuk menangani persoalan stunting yang ada di Kalimantan Utara. Dan juga ia juga menyebutkan bahwa BKKBN resmi ditunjuk sebagai koordinator untuk menangani persoalan stunting yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian di momen itu juga Haji Alifuddin mengimbau kepada seluruh perusahaan untuk menganggarkan dana CSR-nya untuk menangani persoalan stunting yang terjadi di Kota Tarakan dan Provinsi Kalimantan Utara. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa memang saat ini anggaran tersedia tidak hanya di khusus yang menangani yakni di BKKBN, tetapi juga anggaran ada tersebar di berbagai kementerian yang ada di pusat, mulai dari misalnya Kementerian Kesehatan, kemudian untuk program Jamban Sehat, kemudian Kemen PUPR untuk program bedah rumah, dan juga untuk program lainnya yakni sanitasi air yang juga di bawah naungan Kemen PUPR. Sementara itu Wali Kota Tarakan Dr. Hairul MKes yang diwawancarai usai kegiatan juga menyebutkan bahwa tercatat studi status gizi survei yang dilakukan oleh Studi Status Gizi Indonesia atau SSGI tahun 2021 Tarakan mencapai sekitar 25,9% angka stuntingnya pada anak, dan angka ini juga cukup membuat kaget pihaknya karena dinilai cukup tinggi, dan untuk itu ia juga sudah membentuk tim percepatan penanganan stunting yang ada di Kota Tarakan dan diketuai oleh Bapak Wakil Wali Kota Tarakan Effendi Juprianto. Dan juga ia sudah menginstruksikan sendiri kepada seluruh OPD mulai dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana dan juga OPD terkait lainnya untuk bersinergi, dan saat ini pihaknya juga sudah memegang angka prevalensi mencapai 8,9%, dan itu data terakhir yang sudah dipegang pihak Pemkot Tarakan, dan juga untuk anak yang mengalami stunting juga sudah dikantongi datanya masing-masing. Dan dalam hal ini ia juga mengungkapkan bahwa seluruh lintas sektor harus bekerja keras untuk menangani persoalan ini, diantaranya melakukan penanganan dan intervensi dan juga termasuk sosialisasi yang dilaksanakan pada hari Kamis kemarin, dan juga upaya lainnya yang dilakukan yakni memberikan makanan tambahan, misalnya memperlakukan kembali pemberian makanan tambahan di berbagai posyandu yang ada di Kota Tarakan yang dulu pernah dilaksanakan. Sementara itu Bapak Effendi Juprianto yang juga ditunjuk resmi sebagai Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting di Kota Tarakan
menargetkan jika bisa di 2024 mendatang angka stunting bisa turun sampai sekitar 6% dari angka yang sekarang. Dan ia juga optimis bisa menurunkan angka stunting tersebut jika semuanya sama-sama komitmen bekerja keras. Dan juga ia juga sempat membeberkan anggaran yang dibutuhkan jika diakumulasi dari seluruh OPD atau stakeholder yang ada di Kota Tarakan berkisar sekitar 61 miliar. 61 miliar ini pun terbagi dari beberapa OPD dan akan diusulkan di masing-masing kementerian yang ada di pusat dalam rangka menangani stunting, dan juga ditambah juga anggaran yang akan diakomodir oleh pihak Komisi 9 dan dikawal oleh pihak Komisi 9 dalam hal ini Bapak Haji Arifudin sampai ke pusat. Dan nanti juga akan dibentuk tim untuk masing-masing di wilayah kelurahan dan di RT, tim pendamping untuk menangani dan maksimal menangani persoalan stunting yang ada di Kota Tarakan. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Andi Pausia atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan anggota DPR RI Komisi 9 Wali Kota Tarakan serta Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting. Berikut tayangannya untuk Anda. Pencegahan stunting. Jadi yang menangani stunting ini bukan hanya BKPM, tapi semua kementerian lembaga. Bahkan sekarang melibatkan Kasar sebagai Bapak Asuh. Dan juga dana-dana untuk penuntasan stunting ini bukan hanya dari APBN, APBD, dan provinsi, kota, kabupaten, tapi juga melibatkan CSR. Di dalam kasus stunting ini kita minta kepada usaha dan CSR itu agar diarahkan untuk penuntasan stunting. Apalagi kalau daerah itu sudah jelas ada anak yang jelas-jelas stunting. Jadi sebenarnya kami sebagai koordinator dan pada komisi yang langsung evaluasi BKPM kami pantau terus. Negara melalui DPR RI Komisi 9 ikut mempercepat untuk penurunan, memberikan bekal kepada Kota Tarakan, khususnya Kalimantan Utara pada umumnya. Mau duduk sini kan nih? Karena kita dalam rangka menurunkan stunting sesuai dengan amanat Perda itu menjadi, kalau nasional kan 8%. Nah, Perda kita 7,5. Jadi target kita itu kita turun menjadi 7,5%. Untuk kalau bisa kita capai di 2023 yang ada. Artinya ini juga bagian dari upaya untuk kegiatan seperti ini juga bagian dari upaya untuk penanganan stunting. Jadi begitu. Jadi kemarin kami rapatkan bersama-sama dengan teman termasuk dari Kodim dan dari batalion dan rekan-rekan dari dinas OPD-OPD yang terkait, sepakat bahwa kita mendorong agar supaya percepatan ini menjadi bukan hanya tanggung jawab pada pemerintah Kota Tarakan. Rata-rata nasional, sehingga tidak korelasi data ini tidak connect gitu kalau dihubungkan dengan kemiskinan. Lalu ada yang persoalan kedua tadi, ignorance, ketidaktahuan. Kita makan kan, kadang-kadang kita makan, mohon maaf nih, teman-teman juga biasa begitu, makan nasi, habis itu makan mie ayam atau makan Indomie, walaupun rasanya macam-macam, ada rasa rasa ayam, ada rasa soto Lamongan, tapi kan itu kan cuma rasanya doang, kan tidak ada apa-apanya di situ. Balik-balik karbohidrat lagi, tapi kan kita udah merasa puas, udah merasa kenyang. Padahal sebenarnya asupan yang masuk itu hanya karbo saja, nggak ada proteinnya, nggak ada mineralnya, nggak ada mungkin untuk vitamin dan sebagainya, nggak ada. Setelah pemerintah melonggarkan peraturan terkait COVID-19, lonjakan penumpang yang datang atau yang hendak meninggalkan Kota Batam terus mengalami kenaikan. Hal ini terbukti saat KM Kelut tiba di Pelabuhan Batu Ampar pada Kamis malam. KM Kelut menurunkan penumpang sebanyak 1.723 orang. Jumlah ini tergolong meningkat 2 kali lipat jika dibandingkan dengan pelayaran normal selama ini. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam, Roni Lodolaleng yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Roni. Ya, Mei dan juga Tribuners,
dapat kami informasikan dari Kota Batam bahwasannya belakangan ini jumlah penumpang yang datang ataupun hendak meninggalkan Kota Batam terus mengalami tren kenaikan. Nah, hal itu setelah pemerintah melonggarkan aturan perjalanan di masa COVID-19. Terbukti KM Kelut yang tiba di Pelabuhan Batu Ampar pada Kamis 21 Juli 2022 tadi malam. Nah, Tribuners, KM Kelut menurunkan sebanyak 1.723 orang. Jumlah ini tergolong meningkat 2 kali lipat jika dibandingkan dengan pelayaran normal selama ini. Nah, dari hasil pantauan kami di lapangan terlihat ribuan penumpang yang baru saja turun dari atas kapal KM Kelut pada umumnya sudah tidak menggunakan masker lagi. Tampak juga ada beberapa anak-anak yang ikut serta dalam pelayaran tersebut. Nah, Tribuners, mereka turun melalui pintu dek 4 sebelah ataupun lambung kiri kapal. Penumpang didominasi dengan kaum pria dan mereka tidak membawa barang bawaannya yang berjumlah cukup banyak begitu. Mereka hanya membawa beberapa tas, ransel dan juga kardus berukuran kecil. Nah, Tribuners, pada umumnya barang-barang tersebut dibawa sendiri ya dan tidak menggunakan jasa buruh pelabuhan. Dari hasil pantauan kami juga terlihat ada beberapa pihak personel dari Polsek Kawasan Pelabuhan dan beberapa personil dari instansi lain sedang berjaga di tempat atau tepatnya di tangga turun. Nah, Tribuners, dari hasil wawancara kami kepada beberapa penumpang, mereka mengatakan bahwasannya mereka ke Batam ingin mencari pekerjaan pasca pelonggaran aturan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, Tribuners, meski demikian, ataupun belakangan ini sejumlah masyarakat terus berdatangan ya, dan itu tidak hanya yang datang saja, namun yang meninggalkan Kota Batam juga cukup banyak. Dan dari hasil wawancara kami bersama beberapa petugas PT PLN Cabang Batam bahwa kejadian ataupun hal ini akan terus meningkat untuk beberapa bulan ke depan. Demikian, Mei, yang bisa kami informasikan dari Batam. Terima kasih rekan Roni atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Sumatera Lampung Selatan yang melibatkan kendaraan dump truck dan cold diesel. Lokasi kecelakaan tepatnya di kilometer 4546 Dusun Kubu Tanah Desa, Gunung Terang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan yang terjadi pada Kamis sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut 3 korban mengalami luka berat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Domi Desmantri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Domi. Telah terjadi kecelakaan antara kendaraan dump truck bernomor polisi 8533DY yang dikemudikan oleh Tri Handoyo dengan kendaraan cold diesel bernomor polisi D9184VD yang dikemudikan oleh Dedi Ahmad Riyadi di Dusun Tanah Kubu, Desa Gunung Terang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan pada Kamis 21 Juli 2022 kemarin sekitar pukul 11:30 siang. Akibat kecelakaan tersebut, lalu lintas mengalami kemacetan hingga 1 km karena disebabkan oleh dump truck tersebut membawa abu batu dan abu batu tersebut tumpah ke bagian jalan sehingga menyebabkan jalan menjadi tertutup abu sehingga hanya bisa dilewati satu lalu lintas saja begitu. Lalu pantauan di lokasi kemarin bahwasanya beberapa warga di lokasi membantu untuk mengurai abu batu tersebut agar mobil dump truck tersebut dapat dikembalikan kepada
seperti semulanya. Lalu menurut keterangan saksi di lokasi bernama Rojali, ia tidak menyaksikan langsung bagaimana kecelakaan tersebut, namun dari rumahnya, dari sekitar rumahnya, ia mendengar suara dentuman yang sangat keras. Lalu tak lama kemudian ia keluar rumah dan melihat dua kendaraan sudah terjatuh di jalan. Dia menceritakan bahwasanya dentuman itu sangat keras seperti bunyi ledakan begitu. Lalu menurut keterangan dari Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP Jonnifer Yolandra, dia mengatakan kendaraan dan truk itu melaju dari arah Bakauheni menuju Bandar Lampung dengan kecepatan pelan. Lalu maksud saya berjalan dari arah Bandar Lampung menuju Bakauheni. Lalu kendaraan Colt diesel tersebut berjalan dari arah Bakauheni menuju Bandar Lampung. Diduga sopir Colt diesel tersebut mengantuk begitu, sehingga tidak dapat mengemudikan kendaraannya, sehingga keluar jalur ke arah sebelah kanan jalan dan menyenggol atau mengenai kendaraan dan truk yang datang dari arah sebaliknya atau berlawanan arah. Nah, kemarin saya juga sempat mewawancarai kernet dari mobil dan truk tersebut. Dia mengatakan dia tidak bisa mendetail secara langsung bagaimana kondisi kecelakaan tersebut, namun dia mengatakan ia mendengar suara dentuman cukup kuat karena kondisinya saat itu dia sedang mengantuk. Lalu tak lama kemudian saat ia membuka matanya, kondisinya mobil itu sudah terbalik. Lalu tak lama kemudian ada ambulans yang datang membawanya ke Rumah Sakit Bebazar. Lalu sampai situ ia tidak dapat menjelaskan detail bagaimana proses kecelakaan tersebut, dan bisa diinformasikan bahwasanya ada 3 orang mengalami luka berat dan sedang atau masih ditangani di Rumah Sakit Bebazar Kota Kalenda. Salah satunya ada balita berumur 9 bulan. Itu saja bisa saya sampaikan kami. Terima kasih rekan Domi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan saksi mata serta kernet dam truk pengangkut abu batu. Berikut tayangannya untuk Anda. Tahu tadi jam berapa? Terus kata warga tadi jam berapa? Katanya gitu aja Bang. Nah. Bang, jam berapa Bang tadi Abang tahu ada kecelakaan ini Bang? Sekitar setengah 12. Setengah 12 ya? Ya. Ada korban jiwa nggak Bang katanya Bang? Kalau korban jiwa ya enggak ya, cuman luka parah gitu. Ada berapa banyak tadi? 3. Jadi yang mobil ini supir sama istrinya sama anaknya. Yang dari arah? Yang dari arah Bakauheni. Luka-lukanya seperti apa itu tadi? Lukanya di kepala yang pasti, kakinya patah yang kanan. Itu yang cewek apa yang sopir Bang? Yang sopir. Yang istrinya belum tahu persis, cuman udah darah semua ya. Tadi pertama kali kejadiannya seperti apa Bang? Kurang tahu, saya udah nggak melihat gelap. Gelap. Tahu-tahu seperti apa kondisi pada saat sampai nih? Tahu-tahu udah jatuh. Udah jatuh. Sampai sopir apa penumpang? Kenek. Kondisi waktu itu nyalip atau gimana? Enggak, muatan. Muatan. Yang bawa pasir? Bawa batu abu. Batu abu. Yang nabrak siapa? Kurang tahu, pokoknya saya udah gelap. Udah gelap aja ya? Iya. Tahu bangun dari rumah sakit gini ya? Tahu-tahu udah dinaikin mobil. Abang namanya siapa? Jumali. Sumardi. Jumali. Rumahnya di mana Bang? Trans Tanjungan. Trans Tanjungan. Desanya? Desa Trans Tanjungan. Oke. Cukup, makasih. Hingga saat ini, sebagian besar pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari Malaysia mengalami sakit hingga tak bisa berjalan. Saat kedatangan 239 PMI dari Depo Tahanan Immigration Tawau di Pelabuhan Tunontakan Nunukan, banyak dari mereka yang kondisinya lemah bahkan tidak bisa berjalan. Ada sekira 4 orang PMI, baik laki-laki maupun perempuan dewasa, yang dijemput petugas di dermaga menggunakan kursi roda. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Febrianus Felis, wartawan Tribun Kaltara yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Felis. Baik, rekan Mei dan Tribuners, dapat saya laporkan memang pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 ada sekira 239 PMI dari Depo Tahanan Immigration Tawau yang tiba di Pelabuhan Tunontakah Nunukan. Dari pantauan di lapangan memang dari ratusan PMI tersebut mengalami kondisi tubuh yang lemah bahkan tidak bisa berjalan.
ada sekira 4 orang PMI, baik laki-laki dewasa maupun perempuan dewasa yang terpaksa dijemput oleh petugas di dermaga menggunakan kursi roda. Dari 239 PMI tersebut terdiri dari 158 laki-laki dewasa, 64 orang perempuan dewasa, dan 17 anak-anak termasuk balita. Konsul Republik Indonesia di Tawau, Malaysia, Heni Hamida, turut ikut mendampingi pemulangan ratusan deportan PMI kembali ke tanah air. Heni mengatakan pihaknya sudah 6 kali melakukan kunjungan ke detensi, maksud saya ke depot tahanan imigrasi Tawau sebelum 239 PMI tersebut dideportasi. Bahkan untuk deportan tahap ketiga ini, mereka sudah 6 kali melakukan pertemuan, yakni melakukan verifikasi dan juga sekaligus melihat kondisi langsung para PMI yang ditahan di pusat tahanan sementara imigrasi Tawau. Dan ketika menemukan ada PMI yang memang mengalami kondisi sakit, mereka meminta kepada petugas imigrasi Tawau untuk segera membawa ke rumah sakit. Namun saat ditanya mengenai perlakuan tak manusiawi terhadap pekerja migran Indonesia selama berada di depo tahanan imigrasi, Heni mengaku belum mengetahui pasti karena untuk melihat tempat ataupun kondisi langsung di dalam sel ataupun DTI, depo tahanan imigrasi, tidak dibolehkan lantaran harus atas izin khusus dari Ketua Pengarah Imigrasi Malaysia. Selama melakukan wawancara dengan para PMI tersebut, Heni menyebut tidak ada keluhan apapun dari mereka, namun dia menduga memang PMI merasa takut menyampaikan hal tersebut ketika masih berada di Tawau, Malaysia, sehingga saat tiba di Nunukan, pihak konsul dan juga Kementerian Luar Negeri langsung melakukan asesmen dan pendataan di rumah ramah PMI ataupun Rusunawa yang ada di Nunukan. Ini beberkan di Sabah ada 4 DTI, yakni Tawau, Papar, Kota Kinabalu, dan Sandakan. Sementara itu, ini juga menyampaikan bahwa PMI yang dideportasi selama ini dari Malaysia sebagian besar memiliki kasus ilegal alias tidak memiliki paspor. Sampai hari ini ada 108 PMI yang masih berada di depo tahanan imigrasi. Untuk kasus ada 122 orang yang punya kasus tidak punya paspor, kemudian menyusul overstay atau tinggal lebih masa, narkoba, dan kasus kriminal lainnya. Masuknya PMI secara ilegal ke Malaysia, ini meminta kerjasama semua pihak, baik itu pemerintah daerah Kabupaten Nunukan, kemudian Balai Penempatan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Nunukan, juga petugas pengamanan perbatasan. Heni menyampaikan memang ada keterlibatan calo ataupun pengurus, baik itu dari warga Indonesia maupun dari Malaysia sendiri, yang telah memfasilitasi masuknya para calon-calon PMI ilegal sampai ke Malaysia. Dan Heni juga menyampaikan memang pemerintah Malaysia akan memberikan sanksi kepada perusahaan yang memang mempekerjakan PMI secara ilegal. Heni meminta kepada PMI yang memang masa berlaku pasportnya sudah habis untuk bisa segera melapor kepada konsul di Tawau untuk dilakukan perpanjangan sebelum pihak petugas Malaysia melakukan operasi penangkapan. Dan diinformasikan sebanyak 239 PMI tersebut sudah dipulangkan kembali ke kampung halamannya masing-masing pada subuh tadi. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara, kembali ke Mei di studio. Baik, terima kasih Rekan Felis atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Direktur Perlindungan PMI Kemenlu RI serta Konsul RI Tawau. Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang telah tiba dengan selamat kembali ke tanah air. Ini adalah bentuk kehadiran negara untuk memberikan perlindungan yang terbaik bagi seluruh warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Proses fasilitasi kepulangan Bapak Ibu sekalian ini berkat kerjasama yang baik dari seluruh kementerian lembaga dan juga tentu dari Pemda Nunukan. Nah, ada beberapa hal yang mungkin ingin kami juga pesankan kepada Bapak Ibu sekalian. Satu, bahwa Bapak Ibu sekalian adalah warga negara Indonesia yang punya hak
untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah, dari negara. Nah, oleh karena itu jangan pernah ragu-ragu, jangan pernah menyampaikan berbagai macam permasalahan kepada. Bu, terakhir Bu, ini kan kondisi PMI setiap kali datang nih pakai kursi roda, sakit dan segala macam. Konsulat ada ninjau ke bagian PTS nggak? Di dalam PTS seperti apa kondisinya? Ya, konsulat kita melakukan kunjungan ke PTS. Biasanya ketika kita melakukan verifikasi dan pendataan juga, dan kita juga melakukan kunjungan, juga memberikan bantuan kepada mereka yang berada di PTS. Tapi memang kalau untuk melihat tempat kondisinya langsung, kita belum bisa. Tidak dibolehkan Bu ya? Perlu izin khusus dari ketua pengarah imigrasi yang di. Tapi sejauh ini sudah ada komunikasi langsung dengan PMI kita yang di PTS itu, begitu mereka keluar? Jadi ketika kita melakukan verifikasi itu kan ini yang untuk 239 ini kita ketemu mereka 6 kali pertemuan. Nah, pada Pelajar SMK berinisial AIS berusia 16 tahun tewas mengenaskan di gang sempit Kesederhanaan Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat pada Selasa sore. Anak yang masih di bawah umur itu terkapar selesai dibantai kelompok pelajar lainnya. Aksi itu ternyata bermula dari media sosial saat salah satu pelajar sedang siaran langsung di Instagram. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Satrio Sarwo yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Satrio. Ya, baik rekan Mei. Jadi memang seorang remaja ya pelajar SMK berinisial AIS ya berusia 16 tahun itu tewas ya terkapar di sebuah gang sempit di Gang Kesederhanaan Kelurahan Keagungan Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat pada Selasa tanggal 19 Juli 2022 kemarin. Dan memang peristiwa berdarah ini bermula dari kedua kelompok yang janjian di sosial media Instagram. Jadi kedua kelompok ini melibatkan kelompok SMK dari YPIP di kawasan Petujo dan juga dengan melawan ya SMK gabungan dari SMK Jakarta Pusat 1, SMK Sentosa dan juga SMK Islam Tambora atau yang disingkat Istanbul. Dan mereka ini awalnya SMK YPIP ini melakukan siaran langsung di Instagram. Kemudian ketika sedang berkeliling siaran langsung ternyata ada musuhnya dan ketika itulah AIS terjatuh dan terkena di bagian dada dan punggung, terkena sabetan dari para pelajar tersebut sehingga AIS itu terjatuh, terkapar dan kehabisan darah sehingga akhirnya meninggal dunia. Dan setelah sebenarnya setelah terkapar itu AIS masih bernafas gitu dan kebetulan di sekitar situ ada polisi lalu lintas yang sedang mengatur lalu lintas bernama Bribtu Hans Buntara Pintang. Bribtu Hans kemudian mencoba menyelamatkan AIS dan membawanya ke rumah sakit Taman Sari di Jalan Madu. Tetapi setelah dibawa ternyata nyawa korban tak terselamatkan. Dan semenjak itu polisi kemudian menindaklanjuti kasus tersebut dan akhirnya beberapa hari kemudian menangkap sebanyak 22 pelaku tawuran dari kedua kelompok yang saling serang tersebut. Dan diketahui juga yang menghabisi nyawa AIS itu berjumlah 3 orang dan mereka kemudian saat ini sudah mendekam ya di tahanan Polsek Taman Sari. Demikian rekan Mei.
Terima kasih rekan Satrio atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Metro Taman Sari. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita nggak mungkin Pak, karena dia bawa motor ya, rame naik motor. Saya ke situ buat ngambil motor, saya kejar ke sana nggak dapat. Saya pikir di situ belum ada korban. Karena target saya pelaku. Oh, targetnya yang bawa sajam ini ya? Pertama, ya. Nah, setelah kita putar balik dari awalnya kan kita masih ya orang itu masih layak hidup lah. Kalau memang ada masih ada nyawanya, cuman ya Allah berkenan lagi kita jadi bisa berbuat apa. Kejadiannya pukul berapa, Nen? 17.40. 17.40. Mau maghrib berarti ya, Nen? Belum maghrib. Berarti lagi macet-macetnya ya, Nen? Nggak ada macet, Pak. Oh, nggak ada di sini ya? Nggak ada macet. Proyek strategis nasional Bendungan Ciawi di Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, longsor pada Senin 18 Juli. Diketahui satu unit sepeda motor tertimbun tanah longsor. Dalam video yang beredar, tampak tanah longsor Bendungan Ciawi tiba-tiba longsor dan terdengar suara sirine serta klakson. Tampak pula para pekerja berlarian untuk menghindari longsor di bendungan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Siti Fauziah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Siti. Ya, terima kasih rekan Mei. Proyek strategis nasional Bendungan Ciawi Presiden Jokowi di Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor mengalami longsor pada Senin 18 Juli 2022. Yang dimana diketahui satu unit sepeda motor tertimbun tanah longsor, dan dalam video berdurasi 48 detik itu saat kejadian longsor terdengar suara sirine serta klakson. Tampak pula para pekerja berlarian untuk menghindari longsor tersebut, dan hal tersebut pun dibenarkan oleh Camat Megamendung, Bapak Acep Sajidin, yang memaparkan longsor terjadi pada Senin siang sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Yang dimana menurutnya longsor tersebut bukan kali pertama, namun merupakan longsor kali keduanya di tempat yang sama. Di sisi lain, Kadis Cipayung, Bapak Cacih Budiana, membenarkan peristiwa longsor yang terjadi pada Senin 18 Juli 2022, yang dimana ia menuturkan tak ada korban jiwa dalam peristiwa longsor tersebut, hanya saja satu unit motor tertimbun. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Siti Fauziah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Polda Kepulauan Riau dan Polres Anambas memusnahkan narkotika jenis kokain sebanyak 43 bungkus. Barang bukti itu dimusnahkan dengan larutan air mendidih dan air aki di halaman Polres Anambas pada Kamis 21 Juli. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam, Noven Simanjuntak, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Noven. Ya, baik. Terima kasih rekan Mei dan juga Tribuners. Di sini kami laporkan terkait tentang pemusnahan kokain sebanyak 43 paket oleh Polda Kepulauan Riau dan juga Polres Kabupaten Kepulauan Anambas, dan yang dimana kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis di tanggal 21 Juli 2022, dan tentunya Tribuners dalam pemusnahan tersebut barang kokain seberat 48,473 kg itu dimusnahkan dengan air mendidih dan juga dicampur dengan air cuka. Dan selanjutnya Tribuners untuk larutan tersebut, larutan kokain itu ditanam di dalam kubangan yang telah digali sebelumnya oleh pihak Polres Kabupaten Kepulauan Anambas. Tribuners Brigjen Polda Kepulauan Riau, Rudi Pranoto, dia mengatakan bahwa untuk kokain tersebut memang sampai saat ini belum diketahui siapa pemiliknya, namun pihak dari mereka akan terus menindaklanjuti siapa pemilik dari barang-barang tersebut, dan pihaknya juga bersama dengan Bareskrim Polri dan juga Bea Cukai Pusat dan Bea Cukai wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas beserta pihak-pihak terkait lainnya turut mengidentifikasi bahwa barang-barang tersebut telah terdampar sebelumnya di wilayah Kepulauan Cimaja dan ditemukan oleh salah seorang warga bernama Rusdikun, dan selanjutnya dilakukan kegiatan penelusuran kembali di beberapa titik wilayah sebanyak 8
8 titik di wilayah Kepulauan Jemaja. Dan Tribuners, dari barang bukti itu akhirnya pihak kepolisian melakukan gelar ekspos untuk pemusnahan dengan dikeluarkannya surat keputusan dari Kejaksaan Negeri Natuna. Dan selanjutnya Tribuners untuk upaya dari identifikasi lainnya yang dijelaskan oleh Rudi Pranoto bahwa ini termasuk dalam jaringan internasional, bahwa untuk perairan wilayah Kepulauan Riau itu merupakan lintas perairan yang sering sekali dilalui oleh beberapa kapal-kapal OPL dengan negara-negara perbatasan tetangga, baik itu Malaysia dan juga Thailand seperti itu. Dan akibat cuaca yang buruk pula, angin barat, maka diperkirakan atau diduga kapal-kapal itu melakukan dengan sistem modus operandinya adalah ship to ship. Namun karena cuaca tadi itu barang bukti tersebut, maksud kami kokain tersebut akhirnya terdampar di bawah angin dan gelombang hingga ke beberapa pantai di Kepulauan Jemaja seperti itu, Nia. Baik, terima kasih rekan Noven atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kejati Bengkulu mengungkapkan kasus dugaan korupsi dana peremajaan atau replanting sawit di Bengkulu Utara. Ada 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Barang bukti yang diamankan adalah sejumlah uang 13 miliar rupiah dan ditampilkan sebanyak 5 miliar rupiah dalam konferensi pers pada Kamis kemarin. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bengkulu, Romi Juniandra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Romi. Ya, baik. Selamat sore, Mei dan juga Tribuners. Bahwa Kejaksaan Tinggi Bengkulu telah melakukan atau mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus replanting sawit yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Kasus ini sendiri bermula pada tahun 2019 dan tahun 2020, di mana sebanyak 28 kelompok tani yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara itu mendapatkan bantuan replanting atau peremajaan sawit yang dananya berasal atau diberikan oleh BPD PKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dan dana ini salah satunya dikumpulkan oleh BPD PKS dari pungutan ekspor CPO petani atau ekspor CPO sawit yang dari Indonesia ke luar negeri. Dari dana tersebut kemudian sebagian disalurkan kembali kepada para petani melalui program replanting atau peremajaan sawit ini. Nah, di Kabupaten Bengkulu Utara, Tribuners, sekitar 28 kelompok tani mendapatkan program ini tahun 2019 dan tahun 2020. Pada tahun 2019 ada 18 kelompok tani dengan anggaran 61 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2020 ada 10 kelompok tani dengan anggaran 78 miliar rupiah. Jadi total ada sekitar 139 miliar rupiah. Nah, pada tahun 2020, Kejaksaan Tinggi Bengkulu menduga atau menyelidiki adanya dugaan korupsi pada kegiatan atau program replanting sawit ini. Hingga akhirnya pada hari kemarin, Kamis 21 Juli 2022, diungkapkan ada 4 tersangka dalam kasus ini dalam satu kelompok tani, yakni 4 tersangka ini adalah berinisial AS sebagai Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya, kemudian ada ED sebagai Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya, ada S sebagai Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya, dan ada S sebagai anggota Kelompok Tani Rindang Jaya. Dalam kasus ini, Kejaksaan Tinggi Bengkulu juga menyita uang barang bukti sebesar 13 miliar rupiah, di mana pada konferensi hari kemarin diperlihatkan sebanyak 5 miliar rupiah kepada awak media di kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Untuk modusnya sendiri, sebenarnya seperti yang dijelaskan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, adalah 4 tersangka ini kemudian memanipulasi data sehingga mereka mendapatkan kuota lebih banyak atau menggunakan KTP orang lain untuk mendapatkan kuota atau jatah replanting yang lebih banyak. Karena pada dasarnya aturan replanting ini sebenarnya itu dilakukan per kakak dan per hektar. 1 kakak maksimal 4 hektar dan 1 hektar itu minimal hanya 30 juta. Jadi dengan mereka, para tersangka ini memanipulasi data dengan menggunakan KTP atau
KTP milik warga lain, maka mereka bisa mendapatkan dana lebih banyak dari yang seharusnya mereka dapatkan, hingga barang bukti yang disita ada sebesar 13 miliar rupiah dan ditampilkan pada hari kemarin itu sebanyak 5 miliar rupiah. Dan pihak Kejaksaan Tinggi sendiri, Tribuners, sampai saat ini masih mengembangkan kasus ini, dan 4 tersangka ini masih berasal dari 1 kelompok tani dari 28 kelompok tani itu. Kemungkinan menurut Kejaksaan Tinggi Bengkulu akan ada tersangka-tersangka lain yang akan ditetapkan dalam kasus ini. Demikian, Mei. Terima kasih rekan Romi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Kejati Bengkulu. Berikut tayangannya untuk Anda. 655.000 khusus untuk modus memanipulasi identitas sehingga negara dirugikan. Kemudian telah saya tetapkan ya, untuk sementara, saya bilang untuk sementara, 4 orang tersangka, yaitu AS selaku Ketua Kelompok Tani Rindam Jaya, ED selaku Sekretaris Kelompok Tani Rindam Jaya, S selaku Bendahara Kelompok Tani Rindam Jaya, dan P selaku anggota Kelompok Tani Rindam Jaya. Nah, terhadap penanganan kasus tersebut, 4-nya sudah saya tahan. Ya, penyidik telah menahan 4 orang tersangka ini, dan sudah dilakukan penyitaan uang sebesar 13 miliar. Nah, hari ini kita nunjukkan 5 miliar ya, karena nanti kalau 13 miliarnya terlalu banyak. Nah, tetapi secara fisik itu jumlahnya adalah 13 miliar dan sudah masuk ke rekening penampungan rekening pemerintah lainnya yang ada di Bank Mandiri itu. Kabupaten Pasir dengan luasan wilayah 11.603 meter persegi mendapat 7 CCTV analisa pengendali kebakaran hutan dan lahan digital. Hal tersebut diketahui pada launching aplikasi CCTV asap digital oleh Polda Kaltim yang berlangsung di salah satu hotel di Balikpapan pada Kamis 21 Juli. Bupati Pasir Dr. Fahmi Fadli mengatakan untuk titik lokasi pemasangan 7 CCTV tersebut bakal dipasang di Menara PT Telkomsel. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim, Syaifullah Ibrahim yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Syaiful. Ya, rekan Mike. Untuk aplikasi asap digital ini, 7 CCTV asap digital ini bakal dipasang di Menara PT Telkomsel, di mana untuk pemasangannya hanya pihak perusahaan yang lebih tahu. Dengan adanya aplikasi digital ini dapat membantu meminimalisir serta deteksi di terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pasir. Dari pemaparan Kapolda Kaltim, Irjen Pol Imam Sugianto menyampaikan pada September 2021 lalu, aplikasi CCTV asap digital telah di-launching secara nasional. Untuk wilayah Kaltim, implementasi CCTV asap digital yang dilaksanakan di daerah dilakukan pada 21 Juli kemarin. Terdapat 8 titik untuk pemasangan CCTV asap digital, yaitu pada wilayah Kutai Timur sebanyak 1 titik dan Kabupaten Pasir sebanyak 7 titik. Daerah yang memiliki perkebunan sawit dan gambut dianggap berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk keunggulan dari CCTV asap digital ini yaitu live auto monitoring dengan kamera CCTV yang terpasang memiliki high definition yang mampu memantau 360 derajat dengan jangkauan 4 km dan cakupan radius 8 km serta dapat menjangkau lahan seluas 5.026 hektar. Tak hanya itu, dalam aplikasi tersebut juga dapat manual zoom sebanyak 40 kali yang bisa memutar rekaman dalam 2 bulan terakhir. Untuk sensornya bisa menampilkan suhu udara, kualitas, dan kelembapan udara.
Data titik api yang update setiap 5 menit menyesuaikan data update satelit. Kemudian data perkiraan cuaca, data informasi terkait peta lahan perusahaan, sumber air, batas desa, dan posisi pergerakan personil untuk mengetahui posisi petugas terdekat dari titik api ketika terjadi karhutla. Sekian rekan Mei. Terima kasih rekan Syaiful atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. PT Pertamina Regional Sumbagut menunjuk Kota Pematang Siantar dan Sibolga sebagai pilot proyek penerapan aplikasi My Pertamina kepada para pengguna manfaat BBM bersubsidi di Sumatera Utara. Pihak Pertamina pun mulai melakukan sosialisasi pendaftaran kepada pengguna di kedua kota tersebut. Sosialisasi ini dilaksanakan selama 2 bulan, di mana kedua kota tersebut ditargetkan akan memulai penerapan pembelian BBM bersubsidi pada bulan Oktober atau November 2022. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Alija, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Alija. Ya, terima kasih Mei. Perlu saya laporkan bahwasanya Pertamina Regional Sumatera Bagian Utara telah menunjuk Kota Pematang Siantar dan Sibolga sebagai kota pertama yang mulai melaksanakan pendaftaran pengisian BBM subsidi jenis biosolar dan Pertalite melalui aplikasi My Pertamina maupun situs website resmi di subsidi-tepat.pertamina.go.id. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwasanya pilot project ini dilakukan di Siantar dan Sibolga mengingat jumlah dari SPBU di kedua kota ini terjangkau dan fasilitas jaringan yang dianggap lebih baik dibanding kota-kota yang lain di Indonesia. Nah, dalam hari kedua pelaksanaan sosialisasi pendaftaran melalui aplikasi My Pertamina, di Siantar sendiri ada sekitar 530 lebih calon pengguna aplikasi, di mana Pertamina Sales Branch Nomor 1 Sumbagut, Ahmad Fernando menyampaikan bahwasanya di Siantar itu target dari penggunaan My Pertamina itu lebih dulu dibanding daerah lain di Sumatera Utara. Ditargetkan Siantar itu mulai menggunakan aplikasi My Pertamina pada bulan 10 ataupun bulan 11 dibanding daerah lain yang mana direncanakan tahapan implementasi secara resmi dilaksanakan pada tahun 2023. Nah, dijelaskan juga oleh Pertamina bahwasanya aplikasi My Pertamina ini sendiri merupakan gagasan dari Pertamina maupun pemerintah pusat untuk memilah siapa masyarakat yang layak dan tidak layak menerima BBM bersubsidi. Kemudian untuk tahapannya setelah pendaftaran, para pengguna ini nantinya akan mengisi data diri, kemudian data kendaraan, dan foto kendaraan. Kemudian tahapan verifikasi akan dilakukan oleh Pertamina Pusat dan pemerintah pusat, di mana nantinya para pemilik kendaraan ini boleh mendaftarkan maksimal 10 kendaraannya. Dan beberapa faktor-faktor yang juga akan mempengaruhi, misalnya seperti truk jenis fungsi dan truk itu akan menjadi penilaian sendiri oleh Pertamina apakah layak mendapatkan BBM subsidi maupun tidak bersubsidi. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwasanya barcode yang telah diterima oleh pengendara nantinya itu boleh dilaminating, boleh berbentuk kartu, boleh berbentuk cetak seperti KTP, sehingga nanti penggunaannya ini tidak sebatas dari handphone, boleh sudah berbentuk kertas dari seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian sistem pembayarannya juga ternyata itu sudah boleh cash atau e-wallet maupun debit ataupun kredit. Demikian, Mei. Terima kasih rekan Alija atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Sales Branch Manager Rayon 3 Pertamina MOR1 Sumbagut. Berikut tayangannya untuk Anda. Dicetak, bisa dilaminating atau bisa ditempel di kendaraan masing-masing. Oh gitu. Jadi nanti setelah mendapat ini silahkan aja di print untuk mempermudah. Jadi tidak harus menunjukkan HP, Barcode ini bisa ditempel di mobil ataupun dibentuk seperti KTP bisa. Nanti setelah pengguna BBM subsidi ke SPBU, barcode ini akan di-scan oleh operator menggunakan edisi yang tersedia di SPBU, masing-masing SPBU. Hasil scan menggunakan edisi itu akan menjelaskan semua informasi pengguna BBM, baik nomor polisi,
siapa nama pengguna BBM itu masuk ke datanya ke sistem digitalisasi SPBU. Jenazah Roy Manampiring, korban pembantaian kelompok kriminal bersenjata di Tanjakan Mama 2, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua, akhirnya dievakuasi ke Kabupaten Mimika pada Kamis 21 Juli. Roy merupakan korban ke-11 yang tewas dibantai oleh KKB di Kampung Nogolait sejak Sabtu lalu. Sebelumnya KKB membantai sejumlah warga di Kampung Nogolait pada Sabtu pagi. Sebanyak 10 warga dilaporkan tewas, sementara 2 lainnya luka-luka. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Fistel Mukuwan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fistel. Iya, makasih rekan Mei. Roy Manampiring adalah salah satu korban pembantaian dari KKB di Papua, dan Roy sendiri adalah warga Sulawesi Utara. Lebih tepatnya rumah duka berada di Desa Pinili, Jaga 1, Kecamatan Dimete, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Dan ketika kami kunjungi, memang di rumah duka sudah dibuatkan tenda-tenda dan sudah disiapkan kursi-kursi untuk beribadah, persiapan pemakaman. Dan memang kami menemui istri dari Bapak Roy Manampiring menyampaikan secara pribadi dengan hati nurani mereka menginginkan suaminya untuk dibawa pulang ke rumah duka. Namun memang disampaikan mendapat informasi dari Papua bahwa jenazah sudah tidak bisa dikirim lagi karena sudah membusuk sehingga tidak bisa dikirim, dan hanya dimakamkan oleh keluarga yang ada di Papua. Namun istrinya sendiri sudah tidak sempat hadir ke Papua, hadir langsung ke Papua, sehingga di rumah duka sendiri mereka hanya mengikuti melalui siaran langsung atau live streaming. Dan kami temui memang kemarin dan hari ini jenazah sudah dimakamkan, jadi keluarga mengikuti live streaming dari rumah dan diikuti juga oleh masyarakat Desa Pinili. Nah, kronologi singkat yang disampaikan oleh istrinya setelah mendapat informasi suaminya meninggal, memang menurutnya pada Sabtu itu kejadian mendapat informasi dari salah satu tetangga suaminya di Papua bahwa telah terjadi peristiwa penembakan di lokasi di mana suaminya bekerja, dan dia bertanya, lalu suami saya Roy, maksudnya Roy, dia yang menghubungi istrinya menyampaikan memang belum dipastikan Roy selamat atau tidak, tapi kalau ada warga atau masyarakat yang bisa menyelamatkan, Roy pasti selamat, tapi saat ini belum diketahui. Namun dia sampaikan pada hari Minggu juga mendapat informasi bahwa ada masyarakat yang menemukan mayat di hutan, dan dari pihak yang ada di Papua meminta agar istri dari Roy mengirimkan fotonya dan bertanya apakah Roy ada tato, dan memang istrinya menyampaikan Roy memiliki tato di bagian lengan kiri dengan tulisan RM yang menandakan sesuai nama Roy, yaitu Roy Manampiring. Setelah mendapat informasi itu, dia menjadi perasaannya sangat tertekan, sehingga selama beberapa hari ini tidak lagi menyempatkan diri untuk memegang handphone untuk mendengarkan informasi, tinggal dari saudaranya. Dan dia menyampaikan rencananya Roy akan pulang ke Kota Manado pada bulan Agustus, dan pada bulan ini akan mengirimkan uang untuk pembelian handphone anaknya. Namun ya, istrinya mengakui apa daya, Tuhan sudah merencanakan hal yang lain. Dan memang disampaikan memang setiap bulan suaminya biasanya mengirimkan uang setiap bulan, karena setiap bulan baru turun dari hutan. Kalau di hutan tidak ada jaringan, jadi kalau ingin mengirimkan uang harus balik ke mungkin rumah bos baru mengirimkan uang. Dan dia berharap memang dan dia sudah mengikhlaskan apa yang terjadi pada suaminya. Diakui memang suaminya adalah tulang punggung, dan memang dari dulu adalah seorang perantau untuk mencari pekerjaan. Dia menyampaikan juga Roy ini adalah seorang pekerja senso atau pemotong kayu. Ya, demikian rekan Mei.
Baik, terima kasih rekan Fistel atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan istri Roy. Berikut tayangannya untuk Anda. Tahun lalu ya. Iya. Pergi ke sana dengan siapa? Ada yang bos. Oh, bos orang sana juga atau sini? Oh, orang ke. Lalu kerja di sana ya. Lalu ada berapa anak Bapak? Ada anak? Tiga ya. Lalu jenazah rencananya mau dibawa di sini atau gimana? Ya, rupa kabar ini kan jenazah tidak boleh bawa. Tidak boleh bawa. Jadi semua dimakamkan di sana. Makamkan di Timika. Di Timika ya. Jadi ibu mau pergi atau Sunyanda? Sunyanda. Rencana mau dimakamkan kapan? Besok. Besok di sana ya. Jadi di sini ada ibadah ya. Ibadah tidak mau ikut ibadah sana. Jadi bapak itu kira-kira tulang punggung atau ada anak yang? Tulang punggung lah. Keluar kampung. Keluar kampung sampai keluar kampung. Memangnya seberapa lama Pak itu merantau kerja di luar? Ya, bapak itu sejak menikah tuh biasa merantau. Atas desakan keluarga Brigadir J dan publik, 3 petinggi Polri sudah dinonaktifkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait tewasnya Brigadir J. Ketiga petinggi Polri yang dinonaktifkan tersebut yakni Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, Karopaminal Div Propam Polri Brigjen Pol Hendra Kurniawan, dan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto. Irjen Napoleon Bonaparte pun turut memberikan respons atas penonaktifan 3 petinggi Polri tersebut. Irjen Napoleon Bonaparte menjelaskan 2 jenderal dan seorang kombes tersebut masih bisa aktif kembali menjabat. Napoleon pun mengatakan terungkapnya kasus baku tembak sesama anggota polisi tergantung kejujuran dari pimpinan Polri. Napoleon menuturkan kepemimpinan yang jujur sangat menentukan terungkapnya kasus yang menewaskan Brigadir J itu. Kendati demikian, Jenderal Bintang 2 itu meminta masyarakat agar mendukung usaha Polri dalam mengusut kasus tersebut. Sebagaimana diketahui, Baradae menembak Brigadir J di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli. Insiden itu menewaskan Brigadir J selaku sopir istri Verdi. Brigadir J tewas terkena tembakan Baradae yang merupakan ajudan Verdi. Atas kasus ini, Kapolri memutuskan untuk menonaktifkan Irjen Verdi Sambo dari jabatan Kadif Propam Polri. Menurut Kapolri Jenderal Listio Sigit, keputusan untuk menonaktifkan Irjen Sambo lantaran mencermati desakan masyarakat, khususnya untuk menghindari spekulasi terkait kematian Brigadir J. Kemudian Sigit juga menonaktifkan Brigjen Hendra Kurniawan dari jabatan Karopaminal Polri dan Kombes Budi Herdi dari jabatan Kapolres Jakarta Selatan. Sementara itu, terkini rekaman CCTV di sekitar area rumah Verdi Sambo tengah diselidiki. Namun ditemukannya rekaman CCTV pun belum bisa membuat kasus ini terang benderang. Polri memang mengklaim sudah memegang barang bukti CCTV yang merekam kasus kematian Brigadir J. Terkait hal itu, pengamat kepolisian dari ISESS Bambang Rukminto menyebut hal itu merupakan kabar baik. Namun Bambang bertanya-tanya apakah CCTV yang diklaim polisi tersebut bisa mengungkap kasus ini secara terang benderang. Selama 2 pekan kasus ini bergulir, Bambang menilai banyaknya kejanggalan-kejanggalan dalam proses penyidikannya. Untuk itu, Bambang meminta kepada tim khusus bentukan Kapolri untuk secara terbuka jika menemukan fakta-fakta secara objektif dan profesional. Permohonan autopsi ulang pada jenazah Brigadir Yosua Huta Barat telah disetujui oleh polisi. Diketahui permohonan autopsi ulang ini dilakukan pihak keluarga untuk mengetahui penyebab banyaknya luka yang ada di jenazah Brigadir J, serta untuk menjawab kejanggalan dari kematian Brigadir J yang meninggal karena terlibat baku tembak dengan Baradae di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Meski permohonan autopsi ulang pada jenazah Brigadir J telah disetujui, namun hingga kini polisi masih belum menentukan kapan waktu autopsi ulang tersebut dilakukan. Oleh karena itu, makam Brigadir J yang berada di Pemakaman Umum Desa Sukamakmur Simpang Yanto Unit 1 Sungai Bahar, Muaro Jambi, kini dijaga ketat oleh pihak keluarga dan Pemuda Batak Bersatu atau PBB. Pembina Pemuda Batak Bersatu Jambi, Royanto Situmorang, mengatakan jenazah Brigadir J adalah bukti utama dari kasus dugaan pembunuhan berencana ini, sehingga makamnya kini perlu dijaga ketat untuk mencegah adanya pencurian jenazah.
Penjagaan ketat di makam Brigadir J ini telah dilakukan sejak Rabu 20 Juli sore. Bahkan di area makam juga dilakukan pemasangan tenda dan lampu penerangan untuk membantu penjagaan ketika malam hari, serta untuk berjaga-jaga apabila proses autopsi berlanjut hingga malam hari. Setiap harinya ada 5 hingga 6 orang yang berjaga di makam Brigadir J dari pagi, siang, hingga malam. Ketika malam hari, penjagaan makam Brigadir J ini pun diperketat. Diberitakan sebelumnya, Kepolisian Republik Indonesia berkoordinasi dengan pihak kuasa hukum keluarga mengenai rencana ekshumasi untuk autopsi ulang jenazah Brigadir J. Diketahui ekshumasi merupakan pembongkaran kuburan yang dilakukan oleh pihak berwenang. Satu di antaranya pembongkaran kuburan tersebut untuk autopsi ulang. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan bahwa penyidik masih mengatur waktu proses ekshumasi untuk autopsi ulang jenazah Brigadir J. Dedi Prasetyo menuturkan penyidik Polri telah menargetkan proses autopsi ulang Brigadir J untuk segera dapat dilakukan dalam waktu dekat. Kepolisian Republik Indonesia menerima permohonan ekshumasi dari pihak keluarga Brigadir Yosua Huta Barat. Nantinya jenazah Brigadir J akan dilakukan proses autopsi ulang. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Andi Rian Jayadi menuturkan pihaknya akan berkoordinasi dengan kedokteran forensik di luar unsur Polri. Satu di antaranya menggandeng Persatuan Kedokteran Forensik Indonesia, Kompolnas, hingga Komnas HAM. 2,5 tahun bertugas di bawah Irjen Verdi Sambo, ayah Brigadir Yosua alias Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, mengungkap kedekatan anaknya dengan Irjen Verdi Sambo. Samuel Huta Barat, ayah Brigadir Yosua, mengatakan kedekatan Brigadir Yosua dengan keluarga Irjen Verdi Sambo hanya sebatas atasan dan bawahan. Menurutnya, Brigadir Yosua tak pernah mengeluhkan pekerjaannya selama 2,5 tahun mendampingi Irjen Verdi Sambo sekeluarga. Selain itu, Samuel Huta Barat mengatakan jika Brigadir Yosua memang jarang mengeluhkan soal pekerjaan, bahkan sejak berdinas di Jambi dulu. Hal itu lantaran ia tidak ingin membebani pikiran orang tuanya sehingga hanya menceritakan hal-hal yang baik saja. Komunikasi Brigadir Yosua dengan keluarga juga lancar, bahkan di sela waktu bertugas ia juga menyempatkan waktu untuk memberi kabar kepada keluarganya. Bahkan saat mengantarkan Verdi Sambo dengan istrinya ke Magelang, Jawa Tengah, Brigadir Yosua juga memberi kabar kepada keluarga. Brigadir J juga sempat berniat meminta izin dengan Verdi Sambo dan istri untuk menemui keluarganya di Sumatera Utara sepulang bertugas dari Magelang, Jawa Tengah. Namun Brigadir J malah menjadi korban tewas pada 8 Juli karena ditembak oleh Baradae di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Penembakan itu terjadi disebut karena Brigadir J melakukan pelecehan dan menodongkan pistol ke istri Verdi Sambo. Tewasnya Brigadir J pun dinilai memiliki kejanggalan lantaran kondisi jenazah yang mengalami beberapa luka selain luka tembak, yaitu luka sayat serta luka lebam. Kini pihak keluarga Brigadir J juga tengah mengajukan permohonan autopsi ulang pada jenazah Brigadir J. Kepolisian Republik Indonesia meminta pihak keluarga mengajukan ke penyidik Polri soal pengajuan pelibatan TNI dalam proses autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua Huta Barat. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebutkan bahwa jika nantinya pihak keluarga ingin adanya pelibatan dokter forensik TNI dalam proses autopsi ulang, namun Dedi mengatakan pihaknya meminta agar keluarga Brigadir J untuk mengajukan permohonan terlebih dahulu ke penyidik Polri. Lebih lanjut, Dedi menambahkan bahwa Polri belum berkomunikasi langsung dengan TNI terkait autopsi ulang jenazah Brigadir J. Kendati demikian, penyidik sudah berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Forensik Indonesia terkait autopsi ulang jenazah Brigadir J. Diberitakan sebelumnya, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, meminta proses ekshumasi alias autopsi ulang tidak kembali dilakukan oleh dokter forensik dari Polri. Kamarudin meminta Kapolri membentuk tim khusus yang melibatkan kedokteran dari kedokteran forensik TNI hingga rumah sakit swasta. Hal ini karena adanya keraguan dari pihaknya soal hasil autopsi yang menunjukkan tidak ada luka lain selain luka tembakan.
Namun dari temuan pihaknya, Kamarudin menerangkan ada sejumlah bukti baru, yakni luka jeratan di leher sebelum ditembak. Selain itu, Kamarudin juga telah membawa bukti luka yang dialami jenazah Brigadir J saat melapor ke Bareskrim pada Senin 18 Juli. Pihak keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J tengah dimintai keterangan oleh tim dari Mabes Polri di Polda Jambi pada Jumat 22 Juli. Tim Mabes Polri dipimpin oleh Brigjen Pol Agus Suharnoko, penyidik tindak pidana utama TK2 Bareskrim Polri. Tim penyidik sudah tiba di Polda Jambi sejak pagi tadi. Menurut informasi yang dihimpun, ada 7 orang pihak keluarga yang datang ke Polda Jambi saat ini, termasuk kedua orang tua dan bibi Brigadir Yosua. Sementara itu, Samuel Huta Barat, ayah dari Brigadir Yosua, menanggapi perkataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, terkait kasus penembakan anaknya.